Halo, selamat siang. Semoga hari ini menyenangkan. Makan siang kalian selalu tetap jaga kesehatan dan makan yang banyak terutama. Hari ini kita mau bicara tentang agen sembako. Agen sembako berbicara mempunyai modal yang besar, harus memiliki kapasitas tempat yang besar, dan juga harus punya armada, punya SDM yang kuat, dan sudah memiliki tugas masing-masing. Tentunya menjadi agen sembako itu tidak langsung, bisa jadi langsung ketika modalnya kuat, SDM sudah ada, sudah mengerti jalur distribusinya. Tetapi lebih baik saya sarankan menjadi agen ketika mulai di toko kecil, retail, ketika jadi grosir atau toko yang menengah, sebelum itu grosir. Grosir ini gampang jadi agennya, tapi kebanyakan rata-rata orang mau jadi grosir saja. Agen nih dia harus, agen ini sepertinya harus memakan, contohnya bahasa saya memakan tuh orderan yang banyak ya, dan harus capai target, dan memiliki kapasitas pergudangan yang besar, tempat yang besar, yang luas, dan dia memiliki langganan jalur distribusi. Grosir-grosirnya sudah besar menyebar, dan harga dia paling murah di antara grosir-grosiran. Dan agen ini biasanya di handle oleh taking order, bisa jadi oleh supervisor, dan bisa jadi manager, karena tergantung, biasanya sih di handle sama taking order biasanya seperti itu. Berbicara tentang agen sembako, kita harus melihat kuat atau tidak kuat jalur pendistribusiannya, karena dia tidak akan menghandle retail kecil, toko kecil-kecil, dia akan mengarahkan ke tempat toko yang grosir. Dia akan khusus yang menghandle toko-toko grosir yang pengambilannya banyak, produk-produk mie, produk-produk susu, atau sabun atau yang lainnya itu berkarton-karton. Produk mie contohnya tuh bisa 2000 karton atau 5000, karena dia sudah ada pesanan dari agen grosir-grosir. Nah, toko agen juga merasa dapat harga murah dan dia dapat potongan harga karena pengambilannya banyak, dan toko agen ini sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Tentunya memiliki modal yang besar, memiliki kapasitas yang besar, memiliki orang-orang yang handal yang patut diandalkan ketika melakukan distribusi barang. Dan toko agen ini dia harus tahu yang mana ketika barang ini murah dia ambil kuantitinya berapa, dan dia harus tahu ketika masuk barang tuh dia harus bagi ke siapa yang bisa order yang paling banyak. Jadi ketika barang itu masuk, dia tidak langsung mengendap di gudangnya dia, di gudang agen, tetapi dia barang masuk, orderan sudah ada, langsung habis, bisa jadi sisanya sedikit. Nah, itu agen. Dia harus mengerti ketika jalur distribusi. Agen mengambil barang ketika dia tidak mengetahui kekuatan dia harus jalur distribusi, itu bahaya karena barang akan numpuk dan nanti persaingan tidak akan sehat, perputarannya agak lambat, cash flow-nya. Jadi agen itu harus sudah mengerti dari detailnya, toko kecil dan toko besar dan grosir, dia harus tahu. Biasanya seperti itu, kecuali orang punya modal langsung jadi agen besar. Saya tidak ngerti itu seperti itu, karena yang saya tahu biasanya itu agak lambat untuk 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 expand. Kalau orang sudah punya modal besar langsung jadi agen itu agak lambat expand, karena dia belum mengerti tentang toko si A ini bagus atau tidak, caranya gimana, dan toko regrosir itu belum tentu dengan agen yang baru ini yang orang berbuka belum tentu nyaman, kenyamanannya, karakteristiknya seperti apa, itu agen yang baru. Tetapi orang yang toko yang kecil dan terus menjadi toko yang sedang grosir dan jadi agen itu dia sudah mengenal.
Jadi udah saling mengenal, udah saling cocok, udah saling percaya gitu. Tetapi yang saya mau tekankan sini menjadi agen itu harus andalkan orang-orang yang kompeten, tentunya yang salesnya mungkin SDM. Agen atau owner ini memiliki uang, tapi kalau SDM-nya tidak pintar percuma juga. Sebaliknya, SDM-nya pintar, tapi agennya tidak mengerti jalur distribusinya, agak repot juga. Jadi harus semuanya harus matching, combine, ya digabungkan. Semua itu harus sama-sama satu paket. Karena berbicara akan mengekspansi bisnisnya akan besar. Dan agen itu bisa mencakup wilayah sekitarnya biasanya, tidak jauh. Biasanya di pendistribusinya di pasar-pasar, dan ada juga di pinggir jalan yang jauh dari lokasinya dari orang agen tersebut, biasanya jauh berapa 500 meter, bisa jadi agak jauh, dan bisa jadi dia mengambil satu titik toko si A, si B posisinya di mana, dia menawarkan barang ke toko tersebut. Tentunya seperti itu, kebanyakan itu di pasar, dan dia melihat potensial atau tidak potensial mengambil barang tersebut. Yang saya lakukan ketika agen itu, ketika saya membeli barang, ketika saya bekerja di toko di grosir itu, dia akan tanya toko mana, pemiliknya siapa, biasanya seperti itu. Dan dia akan melihat ketika mengambil barang di agen, sama saja mengambil barang di grosir, ambil 5 slot atau 1 bal rokok beda dengan ambil 10 bal rokok, harganya itu pasti beda. Demikian juga dengan ambil gula atau terigu, juga mie, beda, sangat perbedaan. Jadi agen memberlakukan toko besar grosir dan toko retail itu beda, harganya pasti mahal toko grosir, toko retail. Jadi seperti itu. Dan biasanya ketika proses itu sudah jadi, agen itu akan eksis semuanya, dan dia akan tetap berjalan sudah menuruni. Nah, itulah keuntungan dari agen dan toko retail ya. Biasanya dari retail dan menjadi grosir, toko retail menjadi toko yang agak lumayan, belum jadi grosir tapi sudah jadi grosir, melayani beberapa pengambilan kecil, dan grosir dan agen. Grosir agen itu ada waktu yang berbeda, mungkin butuh waktu, kapasitas barang, tempat yang baru untuk jalur distribusinya. Nah, di situ benar-benar tidak akan bisa melayani toko yang retail itu, agen tidak akan melayani, karena dia fokusnya untuk lebih diarahkan mengambil ke toko grosir. Nah, menurut saya seperti itu untuk sebagai toko agen. Semoga ini bermanfaat. Terlepas ada kekurangan, penjelasan saya bisa di komen. Dan pengalaman saya bekerja seperti itu ketika saya bekerja di toko retail, toko kecil, toko sedang, dan menjadi grosir. Dan saya pernah mengambil barang di agen ketika saya bekerja sama orang lain. Saya tahu caranya seperti apa. Jadi, dan saya melihat ketika barang masuk tuh mie satu mobil besar, bannya yang 8, nah itu dia ketika masuk mie. Jadi saya mengetahui semua itu prosesnya. Demikian juga apa yang saya alami. Semoga ini bermanfaat berbicara tentang toko agen. Jadi kita sudah membahas tentang sales motoris, sales canvasser, sales toko, sales eksekutif, grosir, pemilik toko, dan agen. Dan kita akan berbicara tentang bagaimana pemilik toko atau agen mau jadi PT. Nah, ini konsepnya agak berbeda. Nanti kita jelaskan tentang bagaimana sudah terbiasa di toko, tiba-tiba membuka sebuah PT. Dan mindset itu harus berubah. Nah, nanti kita bicara tentang bagaimana mengelolanya ketika sudah terbiasa di toko, tiba-tiba menjadi perusahaan atau PT. Nah, kita akan lihat. Oke, terima kasih. Semoga makan siang kalian menikmati. Dan salam dari saya 1, 2, 3. Yes. Semoga bermanfaat channel ini. Jangan lupa subscribe dan like di channel saya Indra 64. Oke, terima kasih. Selamat siang.